legenda asal-usul pohon sagu dan palem. Alkisah, di daerah Donggala, Sulawesi Tengah, hidup sepasang suami istri bersama seorang anak lelakinya. Mereka tinggal di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan Dolo. Hidup mereka sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mencari buah-buahan dan hasil hutan lainnya yang tersedia di sekitar mereka. Semakin lama sang suami pun merasa bosan hidup dengan keadaan seperti itu. Akhirnya, timbullah niatnya ingin membuka lahan perkebunan yang akan ditanami dengan berbagai jenis tanaman palawija dan sayur-sayuran. Suatu hari, ia pun menyampaikan niat baiknya tersebut kepada istrinya. "Dik, bagaimana kalau kita berkebun saja? Aku sudah bosan hidup seperti ini terus," ungkap sang suami. Alangkah senang hati sang istri mendengar rencana suaminya. Ia merasa bahwa suaminya akan berubah untuk tidak bermalas-malasan bekerja. "Bang, kita mau berkebun di mana? Bukankah kita tidak mempunyai lahan untuk berkebun?" tanya sang istri. "Tenang, Dik. Besok abang akan membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan," jawab sang suami. "Baiklah kalau begitu, aku setuju," kata sang istri. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali sang suami berangkat ke hutan Dolo. Setelah beberapa lama menyusuri hutan, ia pun menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Sementara itu, sang istri bersama anaknya menunggu di rumah sambil menyiangi rerumputan yang tumbuh di pekarangan rumah agar ular tidak mengganggu mereka. Menjelang sore hari, sang suami pulang dari hutan sambil membawa buah-buahan untuk persiapan makan malam mereka. Istrinya pun menyambutnya dengan penuh harapan. Usai menyuguhkan minuman, sang istri bertanya kepada suaminya, "Bang, bagaimana hasilnya? Apakah abang sudah menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan?" "Iya, Dik. Abang sudah menemukan sebidang tanah yang subur," jawab sang suami. Mendengar jawaban suaminya, sang istri merasa gembira. Ia berharap dengan adanya pekerjaan baru tersebut kehidupan keluarga mereka akan menjadi lebih baik suatu hari kelak. "Oh iya, Bang, kalau adik boleh tahu, di mana letak lahan itu?" sang istri kembali bertanya. "Letaknya tidak jauh dari rumah kita," jawab sang suami. "Syukurlah kalau begitu, Bang. Kita tidak perlu berjalan jauh untuk mencapainya." "Lalu, kapan abang akan memulai membuka lahan?" tanya sang istri. "Kalau tidak ada aral melintang, besok abang akan memulainya," jawab sang suami dengan penuh keyakinan. Beberapa saat kemudian, hari sudah mulai gelap. Sang istri pun menyiapkan makan malam seadanya. Usai makan malam, keluarga miskin tersebut beristirahat setelah hampir seharian bekerja. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali sang suami berangkat ke hutan sambil membawa parang dan cangkul. Sesampainya di tempat yang akan dijadikan lahan perkebunan, tiba-tiba muncul sifat malasnya. Ia bukannya membabat hutan, melainkan duduk termenung sambil memerhatikan pepohonan yang tumbuh besar dan hijau di hadapannya. Sementara itu, istri dan anaknya sedang menunggu di rumah dengan penuh harapan. Sang istri mengharapkan agar suaminya segera membuka lahan perkebunan. "Anakku, jika ayahmu telah selesai membuka lahan perkebunan, kita bisa membantunya menanam sayur-sayuran dan umbi-umbian di kebun," ujar sang ibu kepada anaknya. "Bolehkah aku ikut membantu, Ibu?" tanya anaknya. "Tentu, anakku. Ayahmu pasti sangat senang jika kamu juga ikut membantunya," jawab sang ibu sambil tersenyum. Menjelang sore hari,
sang suami pulang dari hutan. Ia pun disambut oleh istrinya dengan suguhan air minum. Setelah suaminya selesai minum dan rasa capeknya hilang, sang istri pun kembali menanyakan tentang hasil pekerjaannya hari itu. "Bagaimana hasilnya hari ini, Bang?" "Belum selesai, Dik," jawab sang suami. Keesokan harinya, sang suami kembali ke hutan. Setiba di sana, ia pun kembali hanya duduk termenung. Begitulah pekerjaannya setiap hari. Begitu pula jika ditanyai oleh istrinya tentang hasil pekerjaannya, ia selalu menjawab belum selesai. Oleh karena penasaran ingin melihat hasil pekerjaan suaminya, suatu siang sang istri menyusulnya ke hutan tempatnya bekerja. Sesampainya di tempat itu, ia mendapati suaminya duduk termenung sambil bersandar di bawah sebuah pohon. Alangkah kecewanya sang istri, karena lahan perkebunan yang diharapkannya tidak terwujud. "Bang, mana lahan perkebunan itu?" tanya sang istri. Mendengar pertanyaan istrinya itu, sang suami bukannya menjawabnya. Akan tetapi, ia segera bangkit dari tempat duduknya, kemudian langsung pulang dengan perasaan marah. Rupanya, ia merasa tersinggung karena istrinya menyusul ke hutan. Mengetahui suaminya marah, sang istri pun mengikutinya dari belakang. Sesampai di rumah, kemarahan sang suami semakin memuncak. Ia melampiaskan kemarahannya dengan membanting barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Sang istri yang tidak menerima kelakuan suaminya itu langsung berlari menuju ke hutan sambil menangis. Sesampainya di tengah hutan, ia langsung menceburkan diri ke dalam sebuah telaga. Sementara itu, sang suami yang baru menyadari akibat dari kelakuannya segera mengajak anaknya untuk menyusul istrinya ke tengah hutan. "Ayo anakku, kita susul ibumu ke hutan," ajak sang ayah sambil menarik tangan anaknya. "Baik, ayah," jawab anaknya. Sesampainya di tengah hutan, tidak jauh dari hadapan mereka terlihatlah sang istri berada di tengah telaga. Tubuhnya sedikit demi sedikit menjelma menjadi pohon sagu. Melihat peristiwa itu, ayah dan anak itu pun segera berlari mendekati telaga. "Maafkan aku, Dik." "Kembalilah," teriak sang suami. "Ibu, ibu, aku ikut," teriak anaknya sambil menangis. "Kamu di sini saja, anakku. Tidak usah ikut ibumu, sebentar lagi dia kembali," bujuk sang ayah. "Tidak ayah, aku mau ikut ibu," kata anaknya meronta-ronta. Sang ayah terus berusaha membujuk anaknya agar berhenti menangis. Namun, sang anak tetap menangis dan bersikeras ingin ikut ibunya. Saat sang ayah lengah, si anak pun berlari dan terjun masuk ke dalam telaga. Maka seketika itu pula, ia menjelma menjadi sebatang pohon sagu seperti ibunya. Setelah melihat peristiwa itu, barulah sang suami sadar dan menyesali semua perbuatannya. "Maafkan aku, istriku. Maafkan aku, anakku. Aku sangat menyesal atas semua perbuatanku kepada kalian,"
ucapnya sambil menangis berderai air mata.